Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube dan channel tentang BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN ya. Di sini aku jawab pertanyaan di part 30 ya dari Kak Nadia. Halo Kak, jadi dulu didaftarin oleh ibuku BPJS Kesehatan sudah lama banget. Terus mau aktifin lagi. Maksudnya dia udah didaftarin dulu sama ibunya BPJS-nya sudah lama banget. Terus mau aktifin lagi yang pribadi, bukan untuk keluarga, apakah bisa ya? Maksudnya dia itu mau daftarin lagi yang pribadi gitu. Dulu udah didaftarin sama ibunya gitu. Untuk keluarga apakah bisa ya? Nah, jadi dia mau yang pribadi aja, bukan yang untuk keluarga gitu. Maksudnya di sini for you information ya. Maksudnya kalau ini tuh BPJS ada kategori 3 ya Kak. Jadi BPJS itu ada yang PBI, pemberi bantuan iuran dari pemerintah yang dibayarkan iurannya sama pemerintah gratis ya. Untuk golongan keluarga yang tidak mampu gitu. Pemberi bantuan iuran. Tapi kalau misalnya mandiri itu BPJS yang dibayarkan perorangan gitu. Yang didaftarkan gitu. Jadi dia ansurannya itu dibayar per bulan gitu sesuai sama kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kalau BPJS yang gratisan itu biasanya kelas 3. Kalau yang mandiri biasanya ada yang kelas 1 atau 2 ya. Terus kalau yang ketiga itu BPJS dari perusahaan. BPJS dari perusahaan itu adalah kalian itu difasilitasin BPJS Kesehatan sama perusahaan tersebut ya. Perusahaan tersebut itu akan kalian itu contohnya kerja di perusahaan itu. Nah, setelah kerja di perusahaan itu, kalian itu ditanggung biayanya gitu. Dan biasanya dia tingkat kelas 2 gitu. Nanti ditanggung gitu. Di saat kalian sudah tidak bekerja lagi, BPJS akan dinonaktifkan gitu. Di situ. Jadi Kak Nadia ini versi yang mandiri atau yang gratis gitu. Jadi mau diaktifkan kembali bisa. Bisa ya, mau diaktifkan kembali bisa, kalau yang mandiri bisa. Tapi dengan syarat iurannya itu harus dilunasi dulu. Karena kalau yang mandiri udah pasti kalian akan terus berjalan gitu. Akan terus berjalan iurannya. Kalau mau diaktifkan kembali itu bisa, tapi dendanya ataupun biaya kalian tunggakannya itu harus dibayar dulu baru bisa diaktifkan. Kecuali kalau BPJS yang pemerintah itu udah pasti bisa ya. Udah pasti bisa karena memang itu digolongkan dengan keluarga yang tidak mampu. Aku pun alhamdulillah nggak harus pusing-pusing buat, dan itu di situ aku cek dengan nik pribadi aku sudah ada. Aku nggak perlu buat gitu karena dari bapak aku, mama aku tuh udah ada dan aku pun dapet gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi yang pasti harus diaktifin dengan iuran yang BPJS mandirinya dibayarkan. Untuk pribadi diri sendiri itu bisa banget. Kalaupun untuk keluarga yang kalian mungkin nggak mau daftarin ya itu sih urusan kalian ya. Yang pasti harus dibayar dulu baru bisa diaktifkan kembali. Kecuali BPJS yang gratisan itu udah otomatis ya, karena memang iurannya dibayarkan pemerintah. Kalian nggak perlu pusing-pusing, udah pasti bisa gitu, nggak perlu bayar sepeser pun nggak perlu ya gitu. Dan kalaupun yang BPJS perusahaan itu BPJS yang dikategorikan dibayar sama perusahaan selama kalian bekerja gitu. Di saat kalian sudah tidak bekerja akan dinonaktifkan. Oke, dari Kak Nadia, semoga membantu untuk BPJS mandirinya bisa diaktifkan dengan harus dilunasi dulu biaya tunggakan BPJS yang mandirinya baru bisa diaktifkan kembali. Kecuali kalau misalnya udah nih mandiri, misalnya tunggakan kalian udah mau bayar, udah lunas segala macam, udah kalian lunasin, kalian nonaktifkan bisa. Dan kalian mau lihat BPJS gratis yang tadi di Mobile JKN ya, bisa kalian nonaktifkan yang mandiri ke kantor BPJS-nya selagi kalian punya yang gratisan. Makanya dicek dulu ya. Oke, semoga apa yang kusampaikan bermanfaat tuh kalian sendiri. Bye.